Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal Aisyah binti Abu Bakar, salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang termuda yang dinikahi beliau saat masih perawan. Saat itu, usia Aisyah adalah 9 tahun. Aisyah dinikahi Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Dia berusia 8 tahun lebih muda dari Fatimah, putri Nabi. Dia juga banyak meriwayatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dari Nabi Muhammad SAW dengan jumlah hadis 2210. Dia juga sosok wanita yang dijuluki Humaira, atau wanita yang pipinya kemerah-merahan merona seperti buah delima. Satu-satunya perawan yang dinikahi Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai beliau melebihi istri-istri beliau yang lain, bahkan wanita secara keseluruhan. Banyak sekali keutamaan Aisyah yang dijelaskan dalam hadis Nabi, serta dijelaskan oleh sahabat-sahabat yang mengenal Aisyah. Beberapa keutamaan Aisyah itu diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah. Amr bin As bertanya kepada Nabi, "Siapa orang yang paling engkau cintai, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aisyah." Dia lanjut bertanya, "Lalu, siapa dari kalangan laki-laki?" Beliau menjawab, "Ayahnya." Hadits ini sahih, walaupun banyak kalangan yang menolaknya. Tetapi Rasulullah SAW tidak mencintai sesuatu kecuali baik. Beliau pernah bersabda, "Seandainya aku boleh mengambil seseorang sebagai kekasih dari umat ini, aku akan menunjuk Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi, ukhuwah Islam lebih utama." Jadi, Rasulullah mencintai orang yang paling utama di kalangan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Jelaslah dalam hadis ini bahwa Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Aisyah juga anak dari Abu Bakar yang dicintai Rasulullah dari kalangan laki-laki. Betapa keutamaan benar-benar dimiliki Aisyah. 2. Rasulullah menikahi Aisyah atas perintah Allah. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Aku selalu bermimpi tentangmu selama 3 malam berturut-turut. Seorang malaikat datang kepadaku, dan kamu memakai penutup dari kain sutra. Malaikat itu berkata, 'Inilah istrimu.' Lalu ketika aku menyingkap wajahnya, ternyata dia adalah kamu. Aku pun berkata, jika ini berasal dari sisi Allah, maka dia pasti akan memberikannya." 3. Aisyah adalah wanita yang istimewa. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Abu Musa, Rasulullah bersabda, "Banyak dari kaum laki-laki yang sempurna, dan dari kaum perempuan tidak ada yang sempurna kecuali Asia istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan sesungguhnya keutamaan Aisyah atas kaum perempuan adalah seperti keutamaan bubur tarid atas semua makanan." Dalam hadis di atas, keistimewaan Aisyah disandingkan dengan wanita-wanita mulia yang disebut dalam Al-Quran. Keistimewaan Aisyah juga dijelaskan dengan perumpamaan makanan istimewa masa itu. 4. Jibril pernah menyampaikan salamnya untuk Aisyah. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, Abu Salamah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, ini adalah Jibril. Dia menyampaikan salam kepadamu." Aisyah lalu berkata, "Wa alaihissalam warahmatullah. Engkau melihat apa yang tidak kami lihat, ya Rasulullah." 5. Allah menurunkan wahyu ketika Nabi Muhammad bersama Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah, ketika istri-istri Nabi cemburu kepadanya, Nabi Muhammad bersabda, "Janganlah menyakitiku dengan cara menyakiti Aisyah, karena wahyu tidak pernah datang kepadaku ketika aku berada dalam baju seorang wanita kecuali Aisyah." Dalam hadis ini, jelas sekali bahwa pernah beberapa kali Nabi Muhammad menerima wahyu ketika bersama Aisyah. Dan ada pula ayat yang diturunkan oleh Allah disebabkan oleh Aisyah. Ayat itu muncul mulai dari surat An-Nur ayat 11 yang artinya, "Sesungguhnya
Orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu adalah segolongan dari kalangan kamu. Sebagai pembersihan Allah atas fitnah yang disebarkan untuk Aisyah. Subhanallah, sesungguhnya Aisyah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki wanita lain di dunia ini. 6. Diturunkannya ayat tentang tayamum salah satu sebabnya adalah karena Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian perjalanannya sehingga kami tidak sampai pada tanah lapang atau Zatil Jaisi. Kalungku putus sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mencarinya. Sementara sahabat yang tinggal bersama beliau tidak memiliki persediaan air, sehingga mereka menemui Abu Bakar dan berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang perbuatan Aisyah? Dia bermukim bersama Rasulullah sementara yang lain tidak memiliki air.' Abu Bakar kemudian menegurku. Dia mengatakan banyak hal lalu menekan tangannya pada lambungku dan aku ketika itu tidak bisa bergerak karena Nabi Muhammad SAW berada di pahaku. Rasulullah tidur hingga subuh tanpa air. Allah kemudian menurunkan ayat tayamum sehingga mereka pun bertayamum. Usaid bin Hudzair, salah seorang pemimpin, berkata, 'Ini tidak lain adalah berkah kalian yang pertama, wahai keluarga Abu Bakar.' Lalu kami mengirim unta yang kami tunggangi. Ternyata tali itu ada di bawahnya. 7. Pengakuan para sahabat atas keutamaan Aisyah. Diriwayatkan dari Asim bin Kulaim. Dari ayahnya, dia berkata, "Kami pernah datang mengunjungi Ali radhiyallahu anhu. Lalu ketika dia menceritakan tentang Aisyah, dia berkata, dia adalah kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Diriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata, "Setiap kali kami menemukan masalah dengan hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, kami pasti mendapat jawabannya dari Aisyah." Sebenarnya, masih sangat banyak sekali keutamaan Aisyah. Aisyah adalah salah satu dari Ummul Mukminin dan seorang wanita yang paling dicintai Nabi. Keutamaan-keutamaan itu menjadi tidaklah terbatas dan tidak terhitung jumlahnya jika kita meresapi makna keutamaan Aisyah dengan hati yang ikhlas. Demikian keutamaan Aisyah yang kami sajikan dengan sumber yang valid. Semoga dapat menjadi renungan dan pelajaran untuk menambah iman dan mencintai Islam, terutama kaum wanita. Wallahu a'lam.